semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Oga perpanjang kontrak, MU tidak akan bekukan Paul Pogba. Manajer Manchester United Ralf Rangnick membeberkan rencananya terkait dengan Paul Pogba. Ia menegaskan bahwasanya sang gelandang akan tetap bermain meski ia tidak mau memperpanjang kontraknya. Pogba saat ini memasuki bulan-bulan terakhirnya sebagai mantan pemain Manchester United. Ia akan resmi berstatus bebas transfer di akhir musim nanti. Manchester United sudah berupaya memperpanjang kontraknya, namun ia menolak, sehingga beberapa pihak menilai MU lebih baik membekukannya hingga kontraknya habis. Ketika ditanya kemungkinan apakah Pogba akan dibekukan dari timnya, begini jawaban Rangnick, tidak, dia akan bermain. Di pertandingan sebelumnya, saya juga memainkan namanya Matic, padahal kontraknya juga sudah mau habis. Jadi ini tergantung pada bagaimana sang pemain mengatasi situasinya saat ini. Jika sang pemain tetap bersikap profesional dan juga masih bermain dengan ambisius, maka saya akan memainkan sang pemain meskipun kontraknya habis di musim panas nanti. Bagi saya, yang terpenting bukan berapa lama sisa kontrak sang pemain, melainkan seberapa ingin ia bermain untuk tim ini. Saya ingin melihat seberapa siap mereka secara emosional dan fisik untuk bermain di tim ini. Jika Pogba yang baru sembuh setelah 2,5 bulan cedera, lalu kini fit dan siap kembali bermain, lalu ia menunjukkan kepada seluruh dunia kemampuan yang ia miliki, maka kenapa saya tidak boleh memainkannya? Pogba saat ini sudah berlatih di skuad Manchester United, namun ia masih belum cukup bugar untuk bermain. Rangnick mengonfirmasi sang gelandang kemungkinan baru comeback setelah jeda internasional nanti. Cristiano Ronaldo yakin dirinya bisa main 4 atau 5 musim lagi di level tertinggi. Bintangnya masih menyisakan 4 atau 5 musim lagi di level tertinggi. Musim 2021-2022 ketajaman CR7 masih belum hilang dan kini tercatat sudah mencetak 14 gol dan 3 assist dalam 22 pertandingan. Berbicara kepada Jermaine Jenas, kala penerima penghargaan spesial dari FIFA, Ronaldo pun memberikan sedikit kisi-kisi soal masa depannya. Orang-orang terkadang bertanya kepada saya berapa tahun lagi saya akan bermain, dan saya katakan saya berharap untuk bermain 4-5 tahun lagi. Ini semua tentang mental, ujar Ronaldo seperti dikutip dari Daily Mail. Saya masih memiliki gairah untuk permainan dan mencetak gol. Saya bermain sepak bola sejak saya masih berusia 5 tahun. Ketika saya pergi ke lapangan, bahkan dalam latihan, motivasi saya masih ada. Bahkan 37 tahun segera saya merasa baik. Saya terus bekerja keras, saya menyukai permainan dan memiliki gairah. Saya ingin melanjutkan, saya berharap untuk bermain mungkin 4 atau 5 tahun, itu semua masalah mental. Jika Anda memperlakukan tubuh Anda dengan baik ketika Anda membutuhkannya, itu akan memberi kembali. Anda harus berkorban karena tanpa pengorbanan Anda tidak akan mencapai apa-apa. Saya mulai bermain di level teratas pada usia 18 tahun dan saya sudah berada di puncak permainan selama 15 hingga 16 tahun. Ini dedikasi saya, hasrat saya, ambisi saya untuk bekerja keras sepanjang waktu. Inilah mengapa saya terus berada di puncak dalam hal performa, trofi, gol, dan rekor. Saya akan melanjutkannya. Hasil pertandingan Manchester United vs Brentford. Pertandingan MU vs Brentford digelar di Community Stadium. Berikut hasil pertandingannya.
Ralf Rangnick indikasikan Manchester United akan lepas beberapa pemain. Manajer interim Manchester United Ralf Rangnick membeberkan rencana timnya di bursa transfer musim dingin ini. Rangnick mengakui bahwasanya kemungkinan besar ada beberapa pemain yang akan pergi dari Old Trafford dalam waktu dekat ini. Dalam wawancaranya beberapa saat yang lalu, Rangnick mengaku bahwasanya ia kemungkinan besar tidak akan mendatangkan pemain baru di bursa transfer kali ini karena stok pemain yang ia miliki tergolong cukup banyak. Sang manajer bahkan mengakui bahwasanya ia akan memangkas sejumlah pemain, pasalnya mereka hanya jadi pemain surplus di skuad Manchester United. Rangnick mengonfirmasi bahwasanya ia memang akan melepas beberapa pemain dalam waktu dekat ini. Saya sudah berbicara dengan beberapa pemain kami yang tidak mendapatkan jam bermain yang cukup belakangan. Saya bisa memahami perasaan para pemain. Jika saya jadi mereka atau ayah atau agen mereka, saya tidak senang jika tidak bermain secara reguler atau bahkan tidak bermain sama sekali. Saya bisa memahami jika ada beberapa pemain yang ingin pindah demi mendapatkan jam bermain lebih di klub yang lainnya. Dan saya tidak akan menghalangi mereka. Saya bahkan akan merestui kepindahan mereka. Sekali lagi ada dua hal yang mempengaruhi kepindahan mereka. Yang pertama, sang pemain memang ingin pergi, dan yang kedua, mereka harus menemukan klub yang bersedia mengontrak mereka dan memberikan kesempatan bermain. Selain itu, kedua klub juga harus mencapai kesepakatan kata transfer ini. Jadi masalah-masalah itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kepindahan itu bisa terjadi. Menurut laporan yang beredar, ada beberapa pemain yang ambil ancang-ancang untuk pergi di musim dingin ini. Salah satunya adalah Anthony Martial yang sudah terang-terangan mengatakan ingin cabut. Ada juga Dean Henderson dan juga Donny van de Beek yang digosipkan sedang mencari klub baru dalam waktu dekat ini. Alasan Erik ten Hag dapat jadi pelatih tetap Manchester United. Manchester United saat ini ditangani oleh Ralf Rangnick. Pelatih asal Jerman itu menjabat sebagai caretaker setan merah hingga akhir musim nanti. Saat ini ada banyak nama pelatih yang dikaitkan dengan Manchester United. Erik ten Hag menjadi salah satu nama paling difavoritkan untuk mengisi posisi manajer tetap Manchester United. Erik ten Hag punya prestasi yang cukup bagus selama menangani Ajax Amsterdam sejak tahun 2017. Pria berusia 51 tahun tersebut berhasil mempersembahkan 5 gelar domestik seperti Eredivisie 2, KNVB Cup 2, dan Piala Super Belanda 1. Di bawah Erik ten Hag, Ajax Amsterdam menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di Eropa. Pada musim 2018-2019, raksasa Belanda itu mampu menembus semifinal Liga Champions dengan menyingkirkan Real Madrid dan juga Juventus. Rekam jejak Erik ten Hag dalam mengembangkan talenta muda juga sangat bagus. Selama bertugas di Ajax Amsterdam sejak 2017, ten Hag sudah bekerja dengan banyak pemain muda berbakat. Erik ten Hag bukan pelatih dengan filosofi bertahan. Selama ditangani oleh ten Hag, Ajax pernah mencetak lebih dari 100 gol di Liga dalam 2 musim yang berbeda, 119 gol pada 2018-2019 dan 102 gol pada 2020-2021. Ajax juga menjadi tim yang mencetak gol paling banyak di Eredivisie selama 5 musim terakhir di bawah asuhan ten Hag. Musim ini, Ajax sudah mencetak 59 gol dari 19 pertandingan di Liga. Erik ten Hag sudah menghabiskan 5 tahun terakhir di Ajax Amsterdam. Pelatih asal Belanda tersebut berhasil meracik skuad muda The Godensen berbicara banyak dalam perebutan gelar Eredivisie dan tampil bagus di Liga Champions. Manchester United tentu menginginkan kesuksesan jangka panjang. Jika MU bersedia bersabar dan mendukung manajer mereka berikutnya, Erik ten Hag adalah orang yang tepat.